Warga terkejut dengan adanya bunyi suara kencang saat minibus menabrak sebuah rumah dan gerobak pedagang di Jalan Majelis, Meruya, Jakarta. Diduga minibus mengalami rem blong hingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Sontak warga sekitar pun langsung mengecek dan menolong korban. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, pengendara pun dalam kondisi selamat. Saya pikir mobil biasa dong, mau lewat aja. Saya langsung masuk ke sini. Saya baru masuk itu, langsung keluar gitu. Dia nganterin temennya habis pulang nge-gym itu di depan kontrakan Residence. Oke, Bang, untuk kondisi rumah sendiri gimana, Bang? Ya, sesuai gambar lihat aja, Pak. Ini rumah Abang atau bukan? Bukan. Saya ngekos di sini. Ada yang tinggal di sini, Bang? Nggak ada. Kebenaran lagi dikosongin. Bang, selain rumah apa Bang yang rusak lagi nih, Bang, yang hancur, Bang? Kendaraan, Pak. Kendaraan? Selain menghancurkan rumah, 4 kendaraan yang terparkir dan gerobak pedagang rusak parah. Untuk proses pemeriksaan, pengemudi beserta kendaraan dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang anggota Dishub terbawa di atas kap mobil di kawasan Setiabudi, Jakarta. Peristiwa ini berawal dari kekesalan pengendara terhadap anggota Dishub yang bertugas. Kenapa? Buka. Kenapa? Lu rekam apain? Buka. Ya gua kan ngerekam, emang kenapa? Kooperatif. Ya kenapa? Tawan. Bukan. Lu ngapain ngerekam? Ya terus kenapa? Kenapa lo? Kenapa? Kenapa lo? Beginilah video viral di mana seorang petugas Dishub terbawa di atas kap mobil yang melaju kencang terjadi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut Kasudinhub Jakarta Selatan, peristiwa tersebut berawal dari adu mulut antara pengendara mobil dan petugas Dinas Perhubungan yang bertugas. Adu mulut dipicu mobil yang bolak-balik di sekitar lokasi, namun ketika diberhentikan, pengemudi justru tancap gas sehingga petugas Dishub bernama Yan Iskandarsyah terbawa hingga ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Melintas berulang kali dan itu sambil melakukan video, merekam video dan menggunakan handphonenya sambil dilihat petugas, dia sambil mengacukan jari tengahnya. Nah, karena sampai ke 4 kalinya petugas kita merasa terganggu dan bermaksud untuk menanyakan apa maksud dari yang bersangkutan melakukan hal itu. Nah, kita coba untuk melaju kendaraannya. Ketika saya dekati, beliau langsung tancap gas, sehingga saya dengan refleks megang wiper. Saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil Avanza tersebut. Dia langsung tancap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat, lanjut jigak dia bawa kendaraannya. Kasus ini berakhir damai setelah pemilik mobil bernama Andika meminta maaf. Kedua pihak telah bertemu di gedung Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi, iNews melaporkan. Kementerian Perdagangan menuntut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diproses hukum karena dianggap menistakan agama. Masa menilai Zulhas mempermainkan gerakan sholat untuk kepentingan politik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Massa dari Forum Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Mereka menuntut agar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diproses hukum karena dianggap menistakan agama. Massa terdiri dari beberapa elemen seperti Gerakan Pemuda Islam, Aliansi Santri Indonesia, dan Perhimpunan Pemuda Nusantara. Pengunjuk rasa menilai Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mempermainkan gerakan sholat untuk kepentingan politik. Untuk itu mereka menuntut aparat tidak membiarkan kasus ini dan segera memproses hukum. Sampai saat ini Pak Zul ini belum minta maaf kepada publik, khususnya kepada umat Islam. Dan untuk laporan-laporan proses hukum yang pernah dilaporkan oleh teman-teman yang lain, itu sampai saat ini masih belum diproses. Oleh sebab itu kita melaksanakan aksi ini untuk meminta keadilan terhadap Pak Zulkifli Hasan agar dia diproses secara hukum secara seadil-adilnya. Massa berjanji akan menggelar aksi dengan jumlah orang lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tidak terpenuhi. Mantan Menteri Keuangan dan juga Menko Kemaritiman Rizal Ramli dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta, Kamis siang. Semasa hidup, almarhum Rizal Ramli tidak mau mengisi formulir pensiunan menteri karena keinginannya menjadi rakyat biasa.
Rintik hujan mengiringi prosesi pemakaman mantan Menteri Keuangan dan juga Menko Kemaritiman Rizal Ramli di TPU Jeruk Purut, Jakarta, Kamis siang. Keluarga, kerabat, rekan sejawat, sejumlah tokoh dan menteri turut mengantarkan Rizal Ramli ke peristirahatan terakhir. Jenazah Rizal Ramli dikebumikan satu liang lahat dengan sang istri, Herawati. Prosesi pemakaman Rizal Ramli berlangsung layaknya rakyat biasa, tanpa upacara kenegaraan, meskipun dirinya merupakan mantan menteri era Presiden Gus Dur dan Jokowi. Semasa hidup, sosok Rizal Ramli yang dijuluki Raja Wali Ngepret tidak mau mengisi formulir pensiunan menteri karena keinginannya menjadi rakyat biasa. Dan hari ini atas nama keluarga mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang selama di rumah, di tempat pemakaman maupun di rumah sakit. Dan kami juga mengucapkan terima kasih teman-teman Bang Rizal Ramli. Kami mau sampaikan bukan hanya milik keluarga. Hari ini yang hadir di sini semua kolega dari semua lintas generasi, ya, dari semua jenis profesi. Rizal Ramli tutup usia di 69 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta karena kanker pankreas stadium 4 yang dideritanya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui para petani di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ganjar menyerap aspirasi para petani dan menyoroti persoalan harga beras yang masih tinggi. Tiba pada pukul 10 pagi, kehadiran Ganjar Pranowo disambut meriah. Ganjar juga menyempatkan diri untuk menabur pupuk sebelum berdiskusi dengan para petani. Dalam diskusi santai, Ganjar menyerap segala aspirasi petani serta menyoroti harga beras yang masih tinggi. Menurut Ganjar, para petani harus memanfaatkan modernisasi untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan budidaya yang semakin berkualitas. Ya, sebenarnya kalau kita ingin produksinya berlebih atau produksinya sesuai dengan target atau kualitasnya meningkat, maka mesti ada modernisasi. Bisa dengan mekanisasi, menggunakan asintan yang baik, saprotan-saprodinya dipenuhi, sehingga kemudian cara budidaya kita akan makin berkualitas, sehingga produktivitas tinggi. Kalau produktivitas tinggi, akhirnya suplai kita akan cukup dan harga beras tidak tinggi seperti sekarang yang nggak mau turun-turun. Inilah yang kita mesti perhatian, maka kita mesti punya komitmen sungguh-sungguh bahwa di sisi hulu pertanian pupuknya subsidinya jangan dikurangi, memang masyarakatnya butuh kok. Datanya saja yang diperbaiki agar penyalurnya tepat sasaran. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Ciamis, Jawa Barat. Dalam kampanyenya, Anies nyatakan wujudkan perubahan ekonomi dan reformasi hukum yang lebih baik. Kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut riuh pendukungnya di Gedung Islamic Center Ciamis, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Anies mengusung tema perubahan dan mengajak warga agar memilih pasangan yang bisa membawa perubahan ekonomi dan reformasi hukum menjadi lebih baik. Jika terpilih, Anies bertekad bisa bekerja sama dengan menguatkan legislatif. Bisa melakukan perubahan, untuk bisa melakukan perubahan, maka kita harus bisa bukan hanya menang di Pilpres, tapi legislatif juga kita harus kuat. Usai menemui warga Ciamis, Anies melanjutkan kampanyenya di wilayah Tasikmalaya. Sementara pasangan Anies yakni Caimin berkampanye di wilayah Garut, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Mandailing Natal, Sumatera Utara mengaku heran terkait surat suara simulasi yang hanya menampilkan 2 kolom pasangan capres. Bawaslu khawatir simulasi justru membingungkan warga. Komisioner Bawaslu Mandailing Natal, Sumatera Utara turut hadir saat simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang digelar KPU Mandailing Natal beberapa waktu lalu. Ia mengaku heran dan merasa janggal dengan surat suara Pilpres saat simulasi yang hanya menampilkan 2 kolom pasangan capres.
Hal tersebut menjadi perhatian Bawaslu Mandailing Natal, lantaran dikhawatirkan membuat para peserta simulasi menjadi ragu dan bingung. Pasalnya seluruh warga yang akan dilibatkan saat simulasi merupakan warga yang benar-benar akan mengikuti pemilu mendatang dan telah terdaftar di DPT. Karena khawatir kita kan dengan pemilih yang real, yang terdaftar dalam TPS itu yang dilakukan pada saat simulasi kemarin, kita khawatir ada keraguan dari pemilih tersebut. Karena pada saat simulasi surat suaranya hanya 2 kolom pasangan calon. Pihak Bawaslu Mandailing Natal telah melaporkannya ke KPU dan meminta pelaksanaan simulasi berikutnya diganti dengan 3 paslon capres seperti sebenarnya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait surat suara yang hanya terdiri dari 2 paslon saat simulasi pemilu, sudah bergabung bersama kami Ali Aga Sibuan, Ketua Bawaslu Mandailing Natal. Selamat sore Pak Ali. Sore Mbak. Pak Ali, tanggapan Bawaslu soal surat suara yang ada hanya 2 paslon ini seperti apa di sana? Kita dari Bawaslu Mbak, memang kebetulan kemarin kita juga terlibat dalam simulasi. Di acara simulasi itu diminta juga kepada Bawaslu untuk mengirim 2 peserta sebagai pengawas, bertindak sebagai pengawas TKD dan pengawas TPS-nya Mbak. Halo Mbak. Iya, baik. Baik, lalu hasil koordinasi dengan KPU seperti apa terkait dengan surat suara yang hanya menampilkan 2 kolom paslon capres-cawapres ini? Iya, baik Mbak. Kalau kita ini masyarakat kan, masyarakat ini kan sudah tahu pasti calon presiden itu kan ada 3 Mbak. Jadi apalagi akan peserta yang dilibatkan dalam simulasi tersebut adalah DPT yang sudah dipastikan nanti akan memilih di hari H. Kemudian kalau Bawaslu, karena Bawaslu itu kan memastikan bahwa keadilan pemilu itu harus ada. Baik, kalau bisa dimulai dari simulasinya pun harus sudah kelihatan keadilan pemilu. Kemudian saran Bawaslu, jika memang ada untuk simulasi selanjutnya, dibuat saja Mbak sesuai dengan calon presiden kita kan ada 3. Ya, jadi biar nggak membingungkan bagi masyarakat nantinya, bagi yang ikut peserta simulasi, itu saran Bawaslu kalau bisa ke depannya simulasi ke depan itu dibuat 3 Mbak. Oke, tapi kalau hal-hal seperti ini tuh bisa masuk dalam kategori melanggar aturan nggak sih Pak Ali? Begini Mbak, kebetulan kita sudah koordinasi juga sama KPU apa dasar dari simulasi. Kemudian kita dapatkan bahwa dasar simulasi tersebut berdasarkan surat tata naskah dinas Mbak. Kalau secara aturan Mbak, belum kita temukan Mbak apakah dia termasuk pelanggaran atau tidak. Karena ini kan hanya sifatnya masih simulasi. Oke, baik. Lalu kalau misalnya tadi kan Anda sempat bilang kalau simulasi ini membuat bingung karena warga taunya ada 3 paslon tapi di simulasi hanya 2 gitu. Tadi atau sebelumnya tanggapan warga seperti apa, Pak Ali? Tanggapan warga yang ikut simulasi ada, kita dengar berbisik-bisik kolomnya cuma 2. Kan kita tahu bahwa calon presiden kita ini adalah 3. Bisik-bisik itu ada, bisik dari peserta yang terlibat. Oke, lalu selanjutnya Bawaslu Mandailing Natal akan melakukan langkah apa? Oh pastinya Bawaslu Mandailing Natal akan berkoordinasi ke KPU Kabupaten Mandailing Natal, akan memberikan saran jika untuk simulasi selanjutnya jika memang ada agar disesuaikan dengan pasangan capres cawapres ya Mbak. Oke baik, tapi koordinasi sudah maksudnya kolomnya Mbak. Kalau memang calonnya 3 ya kita buat kolomnya 3. Oke, berarti itu artinya nantinya simulasi akan dilakukan lagi dengan kertas suara yang lengkap begitu ya, dengan ada kolom pasangan calon 3 pasangan calon gitu ya? Ya sih Mbak, kalau itu saran kita kolomnya dibuat 3 Mbak. Oke, tapi hasil koordinasi sejauh ini sampai mana Pak Ali? Hasil koordinasi kita
masih diskusi-diskusi Mbak. Nanti akan kami lanjutkan, akan kami sampaikan saran-saran dari kawan-kawan Bawaslu Mandailing Natal sebagai kasih. Berarti simulasi yang kemarin dihentikan sementara dong, Pak? Itu lanjut Mbak, lanjut. Oh, tetap lanjut, tapi dengan 2 kolom pasangan calon begitu? Iya Mbak. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan warga? Nanti ini kan simulasi kan seolah-olah real dengan warga-warga yang benar-benar ingin mengikuti yang terdaftar dalam DPT seperti itu. Kita menjawab warga. Nanti untuk simulasi berikutnya akan kita sampaikan pada KPU supaya kolomnya itu dibuat jadi 3. Simulasi berikut ini kapan Pak maksudnya? Ini belum Mbak, belum dapat info kita kapan tanggal pasti harinya untuk simulasi ketiga. Oh, jadi intinya nanti akan ada simulasi lagi begitu dengan surat suara yang lebih lengkap begitu ya Pak? Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali Aga Hasibuan, Ketua Bawaslu Mandailing Natal telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Ya, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memprotes simulasi surat suara Pilpres yang hanya memuat 2 nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahfud lantas telah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU Pusat, Hashim Asyari. Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD telah mengajukan komplain kepada KPU atas simulasi surat suara yang hanya menampilkan 2 kolom paslon presiden dan wakil presiden. Mahfud telah meminta kepada Ketua Umum KPU, Hashim Asyari, untuk memperbaiki simulasi suara yang meniadakan kolom paslon nomor urut 3 tersebut. Pak Hashim, Ketua KPU, sudah saya komplain kok ada kayak gini. Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki. Ya minimal 4 lah, dia bilang. Kalau tidak 1, 2, 3, 4, sehingga semuanya bisa terbuka. Dan itu sudah ada jawaban Pak Hashim. Tapi merasa resmi dirugikan Pak? Merasa dirugikan nggak? Karena kan sudah berlangsung juga Pak beberapa daerah Pak. Ya, tapi harus diperbaiki. Sementara itu terkait polemik surat suara simulasi pada Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang hanya ada 2 kolom, KPU Surakarta hanya menjalankan sesuai arahan KPU Pusat yang mengacu pada surat nomor 1447. Memang kita ini KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan perintah secara hierarkis. Nah, kita adalah lembaga pelayanan publik. KPU ini juga lembaga hierarkis yang mana kita harus taat dan patuh terhadap perintah baik KPU Provinsi maupun perintah KPU RI. Jadi jelas KPU Surakarta itu sama dengan KPU Kabupaten di seluruh Indonesia memedomani surat 1447 dalam hal salah satunya melaksanakan simulasi. Jadi soal materi, kemudian desain surat suara ada include di surat 1447. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten hanya mencantumkan 2 paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDIP Solo juga memprotes simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum. Gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Kabupaten Semarang dan Demak, Jawa Tengah menemukan sejumlah surat suara untuk pemilu 2024 dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut diantaranya surat suara yang sobek dan adanya tinta dalam kolom pencoblosan. KPU Kabupaten Semarang, Jawa Tengah melakukan tahap pertama proses pelipatan dan penyortiran surat suara untuk pemilu 2024 pada Kamis pagi. Proses ini melibatkan sedikitnya 250 tenaga kerja yang terbagi dalam beberapa kelompok. Saat melakukan proses penyortiran, petugas menemukan sejumlah surat suara dalam kondisi rusak. Kerusakan diantaranya terjadi karena surat suara sobek dan warna tinta yang tidak merata. Itu rata-rata memang dari percetakannya atau istilahnya warna tinta ngeblok dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Terkait dengan hal itu ini baru kita inventarisir untuk hari ini, nanti akan bisa kita ketahui berapa yang baik, berapa yang rusak.
Kerusakan ratusan surat suara pemilu 2024 juga ditemukan oleh KPU Demak. Sedikitnya hampir 305.000 lembar surat suara ditemukan dalam kondisi sobek dan terdapat bercak tinta di kolom pencoblosan. Surat suara rusak ini nantinya akan diganti dengan kuota cadangan. Bila jumlah cadangan kurang, KPU akan meminta pencetakan ulang. Sementara surat suara dalam kondisi rusak akan dimusnahkan jelang hari pencoblosan. Dari Demak dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. 3 pasangan calon presiden makin gencar berkampanye di media sosial demi menggait suara generasi muda di pemilu 2024. Ada yang berjoget hingga live di media sosial agar lebih dekat dengan pemilih pemula. Mayoritas pemilih muda dan pemula memiliki peran penting dalam jumlah suara di pemilu 2024. Sejumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden pun mencoba mengikuti perkembangan tren Gen Z dengan aktif di media sosial. Seperti siaran live melalui platform media sosial TikTok menjadi salah satunya. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berinteraksi secara langsung dengan anak muda melalui live TikTok. Ia membahas beragam persoalan dengan menjawab melalui komentar dan pertanyaan di video live tersebut. Waalaikumsalam, kamu di mana Ibnu? Bentar Pak, ini saya mau nyalain kamera saya. Halo Pak. Wah, itu udah nyala. Sehat Ibnu Pak? di mana Ibnu? Saya lagi jalan-jalan Pak, lagi mau pulang ke Salatiga Pak. Hal serupa juga dilakukan calon wakilnya Mahfud MD. Bahkan melalui siaran live TikTok, Mahfud juga membahas klub sepak bola Manchester United bersama anak muda. Pertanyaannya Pak Mahfud, MU kan kemarin kalah lagi. Kasih tips dong ke Ten Hag supaya tahun 2024 bisa masuk Champions League. Yang penting dari semua itu, kemenangan itu diperoleh secara ksatria. Sementara itu, sejak awal kampanye, calon Presiden Prabowo Subianto dikenal di media sosial melalui joget gemoynya. Gimik ini sempat dibicarakan oleh generasi muda. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga memanfaatkan fitur siaran langsung di TikTok. Ia berinteraksi dengan Gen Z dan memberikan nasihat seputar persoalan anak muda hingga dijuluki Abah Online. Jadi, anak muda memilih calon presiden yang mana? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan Gibran melanggar aturan saat bagi-bagi susu. Padahal saat diperiksa, Gibran membantah ada unsur politik dalam kegiatan tersebut. Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan perkara cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang membagikan susu di acara Car Free Day sebagai pelanggaran. Meski pelanggaran, hal itu bukanlah termasuk pelanggaran hukum pemilu. Dalam surat putusannya, Bawaslu Jakarta Pusat meneruskan hasil temuan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Bawaslu Jakarta Pusat menduga kegiatan bagi-bagi susu itu terdapat unsur kepentingan politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan cawapres yang didukung parpol. Sementara usai diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat Rabu siang, Gibran mengklaim tidak ada muatan politik dalam kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukannya. Terima kasih. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Dah, itu aja. Ya. Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang dikonfirmasi tadi. Enggak ada. Tidak ada. Sebelumnya Bawaslu Pusat telah jauh-jauh hari memutuskan bahwa kegiatan Gibran di Car Free Day tersebut bukanlah pelanggaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menerima putusan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat terkait pembagian susu di area Car Free Day Jakarta. Gibran pun akan mengevaluasi kegiatan pembagian susu tersebut. Jadi akan ada evaluasi, Pak. Pemirsa, 12 orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi atas dugaan ketidaknetralan ASN dalam pemilu 2024. Pasalnya, pejabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad beserta 11 ASN Pemkot Bekasi berfoto dengan memamerkan jersey bernomor punggung 2. Foto 12 orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat ini dibanjiri kritik publik. Pasalnya, pejabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad bersama Ketua Satpol PP Kota Bekasi dan 10 camat berfoto usai pertandingan sepak bola antar kecamatan Kota Bekasi di lapangan Stadion Patriot Candrabaga memamerkan baju olahraga atau jersey bernomor 2. Foto viral ini dinilai berbau politis karena diduga melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kota Bekasi menggelar pleno bersama Komisioner Bawaslu Kota Bekasi. Integritas, nah tentunya jika nanti ditemukan melanggar, tentu kami akan menindak tegas, yaitu melalui kode etik ASN. Seperti itu sih. Bu, untuk pelaporan dari warga sipil atau organisasi? Dari warga sipil lah, sebagai bentuk dari partisipasi. Sementara penjabat atau Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad beralasan jersey tersebut disiapkan Bank Jawa Barat sebagai sponsor, spontan dan tidak direkayasa. Yang tersisa di susunan semua kecamatan itu mulai dari nomor 2 sampai nomor 24. Nah, pada saat setelah pembukaan kita akan melakukan foto bersama, ya kan? Melakukan foto bersama. Terus para camat mengambil kaosnya di meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor punggung. Ke-12 ASN Pemkot Bekasi tersebut telah dilaporkan oleh organisasi kepemudaan ke Bawaslu Pemkot Bekasi pada 2 Januari lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK untuk menyikapi banyaknya pelanggaran dalam tahapan pemilu di masa kampanye ini. Agenda BIMTEK ini digelar sebagai mitigasi atas banyaknya tindakan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Todung Mulya Lubis selaku Deputi Hukum TPN menginginkan hasil Pilpres 2024 memiliki legitimasi agar pemerintah memiliki wibawa dalam mengemban tugasnya dengan pemilu yang jujur, aman, dan bersih. Todung menegaskan bahwa Bawaslu dan KPU harus bersifat adil, imparsial, serta tidak berpihak untuk mencegah tindakan-tindakan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 untuk menjaga integritas proses pesta demokrasi. Koordinasi dengan tim pemenangan daerah, karena kita ini kan melihat begitu banyak pelanggaran ya yang terjadi di berbagai tempat. Nah, kita perlu mensikapi pelanggaran itu, dan ini semua kan dalam konteks komitmen kita untuk menjaga pemilu yang bersih, yang jujur dan adil. Ya, nah Pilpres ini juga harus dilakukan dengan semangat itu. Karena itu kita ingin ya waspada, mencoba memitigasi semua pelanggaran yang ada. Ya. Sebab kalau itu terus terjadi, ya hasil Pilpres ini atau hasil pemilu ini ya akan tidak punya legitimasi ya. Nah, ini yang kita jaga. Jadi bisa saja ada hasil ya Pilpres, tapi kalau tidak ada legitimasi kan itu tidak akan punya wibawa dalam. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan membahas isu-isu krusial saat debat Capres kedua 7 Januari mendatang. Isu-isu tersebut termasuk kebutuhan dasar, alutsista hingga kondisi pekerja migran Indonesia.
Jelang debat kedua calon presiden 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan akan membawa isu-isu krusial terkait alutsista hingga pekerja migran Indonesia. Hal itu dikatakan Ganjar saat mengunjungi pabrik mainan plastik di Kendal, Jawa Tengah, Selasa siang. Menurut Ganjar, kebutuhan dasar alutsista dari 3 matra, yakni darat, laut, dan udara, harus dipersiapkan secara matang untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Ganjar juga meyakini bahwa Indonesia bisa memiliki kemampuan untuk memproduksi sendiri alutsista. Bagi masyarakat Indonesia, Pak, terkait dengan pertahanan dan keamanan? Oh, banyak sekali kalau kita bicara dari sisi alutsista dan kebutuhan dasar yang mesti terpenuhi, maka matra darat, laut, udara sekarang mesti kita siapkan sungguh-sungguh. Dan yang kita tanya adalah penggunanya. Jangan sampai penggunanya tidak siap. Maka kalau kita mau bicara transisi alutsista, maka transisinya jangan kejauhan karena peralatan alutsista makin hari makin modern. Yang kedua tentu kita berbicara soal industri pertahanan dalam negeri yang sebenarnya kita punya kemampuan. Kalaulah kebutuhan itu tinggi kan lebih produksinya juga ada di dalam negeri, itu salah satu contoh. Tapi dari sisi volume yang lain memang ada yang kepentingan. Selain alutsista, Ganjar Pranowo juga akan membawa isu penting lain terkait pekerja migran Indonesia, perbatasan negara, dan organisasi internasional. Semua isu tersebut akan dikemukakan Ganjar saat debat kedua Capres yang rencananya akan berlangsung pada 7 Januari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk pekerja wanita di Jakarta Pusat. Program ini bertujuan agar kaum perempuan mengetahui kondisi kesehatannya. Ratusan karyawan wanita MNC Group antusias mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar MNC Peduli bersama Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat di Anyus Tower, Kebon Siri. Pemeriksaan ini dikhususkan bagi karyawan wanita yang meliputi screening penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental, serta penyakit yang berkaitan dengan kewanitaan. Untuk pemeriksaan untuk saat ini menurut saya itu cukup baik dan bagus karena saya rasa sangat jarang banget untuk pemeriksaan wanita, apalagi untuk ngetes bagian untuk serviks dan payudara. Menurut saya ini sangat bagus untuk misalkan diadakan untuk selanjutnya. Ini menjadi sebuah benefit yang bagus untuk karyawan di MNC Group ini, dan terima kasih MNC Peduli sudah membuat program ini dengan baik bagi karyawan kita semua. Kegiatan ini dinilai sangat penting dan berguna, khususnya bagi karyawan wanita agar tahu dan peduli dengan kondisi kesehatannya. Alhamdulillah, yang tadinya sebetulnya kayaknya target kita cuma 100 dan ini melebihi. Dan saya berharap bahwa ini akan terus, ya, tidak hanya satu kali ini, tetapi akan rutin dilaksanakan oleh MNC kepada petugasnya minimal 6 bulan sekali. Pemeriksaan dini kesehatan wanita menjadi sangat penting untuk membuat para pekerja wanita sehat dan produktif demi kemajuan perusahaan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Kembali di iNews sore kali ini bersama saya Megalatu. Pemirsa, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto pada tahun ini mendapat anggaran jumbo. Anggaran Kementerian Pertahanan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Apakah kenaikan anggaran itu sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat anggaran jumbo sebesar 135,45 triliun rupiah pada tahun ini. Besarnya anggaran Kementerian Pertahanan semakin menegaskan posisi lembaga dengan belanja jumbo. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kementerian Pertahanan sejak Prabowo menjabat sebagai Kementerian Pertahanan melonjak 28%. Pemerintah menambah anggaran pinjaman luar negeri untuk pengembangan pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri periode 2020-2024. Sebelumnya telah disepakati sebesar 20,75 miliar dolar Amerika. Namun untuk alokasi tahun 2020-2024 berubah dan naik menjadi 25 miliar dolar atau setara 386 triliun rupiah.
Sebelumnya pada tahun 2018, anggaran Kemhan sebesar 106,68 triliun rupiah. Dan pada tahun 2020, anggaran Kemhan menjadi 136,87 triliun rupiah. Sedangkan anggaran Kemhan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Anggaran pertahanan naik 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, peningkatan anggaran alutsista Kementerian Pertahanan berasal dari pinjaman luar negeri. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sejak menjabat, Prabowo memang sangat aktif memperbaharui alutsista. Pembaharuan ini tentu saja tidak murah. Dan diketahui belanja dari kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Apakah kenaikan anggaran untuk Kemenhan sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Michael Victor Syarifar. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Baik-baik, sehat. Sudah mulai mendekati ya jelang Pilpres 2024. Semoga terus semangat. Pasti. Dan juga kami sudah terhubung bersama dengan Ekonom Universitas Indonesia, Bapak Fitra Faisal melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Fitra. Selamat sore, Mbak Mega, Mas Michael. Iya, baik. Dan ini juga sudah ada bahasan Pak mengenai Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk menambahkan anggaran di tahun 2024 ini sebesar 61,58 triliun rupiah yang merupakan angka yang tidak kecil tapi cukup fantastis di tengah kontestasi pemilu 2024. Pak Fitra, tanggapannya? Ya, pertama mungkin kita harus mafhum juga bahwa untuk anggaran alutsista atau anggaran angkatan perang ini ada adagium Latin yang kira-kira ungkapannya seperti ini. Jika kamu mau dalam keadaan damai, maka harus siap-siap berperang. Si vis pacem para bellum. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita melihat bahwa anggaran perang ini agak berbeda dengan alokasi anggaran yang lain. Ada sisi kekhususan. Dan saking khususnya, maka anggaran tersebut juga sebenarnya merupakan objek yang tidak terlalu ketat dalam konteks pengawasannya. Ya, BPK dan lain-lain itu agak susah untuk masuk ke sana karena memang ini agak khusus gitu kan. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita bicara mengenai periode sensitif pemilu seperti ini sepertinya agak kurang tepat ya karena memang pertama kalau dalam konteks geopolitik apakah kita dalam keadaan yang urgent? Ya. Dan dalam kaidah umum dalam penganggaran kemudian mengukur dampak ekonomi kita biasanya ya kalau selain anggaran perang kita biasanya mengukur bagaimana anggaran itu bisa menaikkan tenaga kerja, bisa kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian. Nah itu tidak ada di anggaran perang, which is kekhususan itu oke. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus lihat bahwa anggaran perang itu kita melihat bahwa ada konteks geopolitik yang apakah relevan dengan dalam konteks regional ASEAN. Nah dari sisi ini maka saya melihat sebagai fokus saya di ekonomi internasional dan bidang saya memang bidang perdagangan internasional. Dalam konteks kawasan kita ini ASEAN dalam konteks yang netral. Berbeda dengan Eropa Timur, berbeda dengan Timur Tengah, bahkan ASEAN ini kalau kita bicara dalam konteks regional berada dalam selubung yang anti friendshoring. Friendshoring ini
kalau kita melihat bagaimana Amerika Serikat, kemudian dan Eropa, mereka bersekutu dan meningkatkan aktivitas ekonomi dan sembari mengurangi aktivitas ekonominya ke kutub yang lain, yaitu Rusia dan juga China yang dianggap satu klaster. Tapi di sisi yang lain, ASEAN mampu mendapatkan manfaat dari kiri dan kanan. Kenapa? Karena kita punya ASEAN Way, karena kita punya ASEAN Neutrality dalam konteks ekonomi internasional. Dan saya rasa ini menjadi baseline bahwa apapun yang terjadi di Eropa Timur dan Timur Tengah dalam konteks prioritas itu belum dalam konteks yang sangat urgent untuk kemudian mengadakan alat perang gitu kan. Dalam konteks urgensi apa sih sebenarnya anggaran itu dibutuhkan untuk apa? Tahun 2024 adalah tahun yang penuh gejolak. Maka harus digunakan APBN untuk aktivitas yang counter cyclical, untuk kemudian bantu masyarakat dalam konteks bansos, untuk kemudian intervensi dari sisi supply produksi supaya ongkos produksi tidak terlalu meningkat dan seterusnya. Oleh karenanya butuh kemudian anggaran APBN yang lebih prioritas ke sana. Apalagi utang ini anggaran alutsista ini adalah memajukan pagu anggaran utang yang sebenarnya bukan tahun 2023 atau bahkan 2024, itu di tahun 2025 dimajukan ke sekarang kan. Nah, ini kan dalam konteks prioritas apakah se-urgent itu? Apakah akan ada macam perang dunia ketiga yang membuat kita harus kemudian bersiap-siap? Apakah ada global pandemic yang kalau dalam konteks pandemi kemarin urgensinya adalah ya itu relevan. Tapi dalam hal ini apakah ada urgensi yang selevel global pandemic kemarin sehingga kita harus kemudian maju pagu anggaran itu? Saya rasa belum. Oke, baik. Terima kasih Pak Fitra, dan saya juga akan beralih ke Mas Michael. Tadi ada 2 poin yang disampaikan oleh Pak Fitra. Yang pertama, APBN harus memiliki prioritas di tahun 2024, dan juga ini Pak Fitra juga mengatakan bahwa kurang tepat. Nah, Mas Michael apakah juga akan sependapat dengan Pak Fitra? Ya, baik Mbak Mega, saya rasa analisa dari Pak Fitra ini sudah tepat. Artinya tadi Pak Fitra juga memulaikan dengan menyatakan bahwa pertahanan itu penting. Ya. Dari kami, dari tim pemenangan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, setuju bahwa pertahanan negara itu prioritas utama, pastinya. Nomor 1, kita harus menjadi negara yang kuat, diperhitungkan, dan militer kita juga harus kuat. Nah, tapi ada catatannya. Kita harus mendorong penguatan pertahanan kita itu dengan investasi, memastikan industri pertahanan kita juga maju. Dan juga kita bicara skala prioritas, tentu belanja untuk alutsista itu sesuatu yang wajib dan harus dilakukan ya sepanjang berjalannya tahun gitu. Tapi kita juga jangan sampai lupa bahwa belanja tersebut juga kita harus sesuaikan di tahun-tahun yang tepat. Kalau sekarang sudah masuk ke tahun politik 2024, tiba-tiba ada lonjakan anggaran, bahkan tadi disebutkan di segmen awal kan bahwa Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa hutang yang dialokasikan untuk belanja alutsista ini, untuk belanja pertahanan ini juga ditingkatkan dari tadinya sekitar 20 miliar US dollar menjadi 25 miliar US dollar, atau kalau di dalam rupiah itu 380 triliun. 9 triliun, betul. 380 sekian triliun rupiah. Itu kalau kita bandingkan dengan anggaran IKN sudah hampir sama. Bisa bangun IKN itu sampai selesai dengan anggaran sebesar itu. Jadi ini anggaran yang sangat besar yang kita harus bisa pertanggungjawabkan. Jadi perlu ada transparansi. Perlu juga ada, walaupun ini misalkan kita tahu ini banyak sekali belanja alutsistanya itu dengan negara-negara asing ya, negara-negara lain. Harus dipastikan juga ada transfer teknologi. Jangan sampai kita belanja, tentu ada kebutuhan pertahanan, iya. Tapi untuk jangka panjang, industri pertahanan dalam negeri kita pun juga harus kita bisa tingkatkan. Nah, klausul-klausul transfer teknologi. Dan juga saya sempat pelajari bahwa di negara lain, di India, itu ada kasus korupsi. Pembelanjaan Rafale terjadi di tahun 2016, dibelanjakan oleh pemerintah di India, kemudian sekarang menjadi kasus korupsi besar di Perancis. Dan dari riset yang saya sudah lakukan itu ada juga permasalahan bahwa di kontrak yang dilakukan antara kedua negara itu tidak ada klausul anti korupsi yang cukup kuat. Nah, ini yang juga kita harus pastikan. Jadi belanja alutsista itu penting, tapi kita harus bicara soal timing ya, waktunya dan skalanya. Tapi lebih dari itu kita juga harus punya visi, mindset, bahwa kita harus menginvestasikan untuk membangun industri dalam negeri, harus mengejar juga ada transfer teknologi, dan harus memastikan kerjasama-kerjasama yang kita lakukan dengan pihak asing, dengan industri-industri pertahanan luar negeri, itu juga harus bebas dari korupsi. Klausul itu harus sangat kuat. Dan itu yang akan kita pastikan untuk ke depan, kalau Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini mendapat kesempatan untuk menjalankan visi membangun pertahanan Indonesia. Berarti artinya anggaran yang sebesar 38T ini harus ada transparansi? Iya, saya rasa tentu di dalam belanja militer ya kita paham bahwa ada unsur-unsur di dalam pertahanan itu yang sifatnya mungkin rahasia demi pertahanan negara begitu. Tapi kalau kita bicara penggunaan uang masyarakat, pajak rakyat,
harus bisa clear juga bahwa ada sisi-sisi di mana tetap perlu ada level transparansi yang diketahui oleh publik sehingga publik bisa menilai apakah sudah sesuai prioritasnya atau enggak, begitu. Sehingga publik bisa mengkritisi. Jadi saya rasa kita juga tidak boleh alergi terhadap kata transparansi di dalam anggaran Kementerian Pertahanan. Karena masyarakat sekarang semakin kritis, semakin dewasa. Kita harus bisa sama-sama memikirkan pembelanjaan uang yang baik termasuk untuk pertahanan kita itu yang seperti apa. Jadi transparansi juga menjadi elemen yang penting. Tentu kita paham ada batasannya tapi bukan berarti tidak kita bicarakan sama sekali. Oke, baik. Terima kasih Mas Michael. Saya kembali ke Pak Fitra. Pak Fitra, ini anggaran disetujui oleh Presiden Jokowi di tanggal 29 November 2023. Menurut Pak Fitra, apakah ini memang sudah terencana sebelumnya atau terbilang mendadak, Pak Fitra? Ya, kalau di akhir tahun berarti kan mendadak ya. Kalau sudah direncanakan seharusnya polanya tidak seperti ini. Apalagi memajukan pagu anggaran utang di tahun berikutnya. Sehingga dalam konteks ekonomi ada satu istilah yang disebut sebagai professional skepticism. Apalagi ini memenuhi aspek-aspek circumstansial misalnya. Ini terjadi di periode pemilu, tiba-tiba ada anggaran baru gitu kan, dan itu agak khusus gitu, tidak bisa diperiksa sebagaimana umumnya. Maka ini pastinya akan menimbulkan kecurigaan. Meskipun kita tahulah Pak Prabowo mungkin patriot dan juga teman-teman yang lain yang relevan dengan ini mungkin juga tidak sampai ke sana. Tetapi kan untuk menghindari kegaduhan politik seharusnya ya semuanya bisa berpikir ya memundurkan saja. Apa susahnya sih untuk memundurkan di periode kontestasi politik ya, jangan di saat-saat seperti ini karena ya akan muncul dugaan-dugaan dan itu sahih karena ada professional skepticism, ada aspek circumstantial sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan kita juga melihat apa prioritas itu menjadi abstrak artinya kan. Ketika kita mengukur apakah ini prioritas atau enggak, itu menjadi sangat unilateral ditentukan oleh si sang pengaju anggaran dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Mereka melihat bahwa kita harus siap, kita harus perang dan seterusnya. Tetapi ada umum melihat bahwa ya kita belum sangat prioritas ke sana, termasuk mayoritas ekonom kita melihat bahwa kita tidak melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang urgent yang kemudian harus dimajukan segera. Sehingga sudah layak gitu ya, seharusnya ya. Kalau ini ditunda dulu lah, jangan di periode pemilu karena akan muncul dugaan-dugaan seperti itu tadi. Oke, baik. Dan juga ini kalau kita melihat bahwa 2024 juga merupakan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan Pak Fitra mengatakan ini apakah juga efektif Pak penambahan anggaran tersebut? Ya, ini juga suatu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita ngelihat kan semuanya sekarang menteri-menterinya ya, sekarang kita sebut aja Pak Prabowo sebagai Menhan kan menjadi objek kontestasi. Artinya kan lebih banyak aktivitas terserap di sana gitu kan, ketimbang kemudian mengurusi anggaran-anggaran yang kemudian sudah dianggarkan di akhir tahun ini. Nah ini juga sebenarnya kalau Pak Prabowo mau lebih lebih baik gitu ya dalam mengelola anggaran ya seharusnya beliau juga berpikir bahwa ketika losing control di saat kontestasi politik ya ada kemungkinan bahwa yang di bawahnya itu tidak bekerja dengan baik sehingga muncul kebocoran-kebocoran. Dan apa yang kita bicarakan di sini adalah dalam rangka menjaga Kementerian Pertahanan supaya tidak terjadi fraud-fraud seperti itu begitu. Oke, baik. Pak Fitra, saya beralih ke Mas Michael. Tadi juga dikatakan Pak Fitra ada persepsi miring, kemudian dugaan miring di tengah masyarakat, apalagi di tengah polemik penambahan anggaran di masa menjelang pemilu 2024. Apakah hal itu wajar terjadi pro kontra di tengah masyarakat? Ya, baik. Tentu kami juga selalu memulai dengan asumsi yang optimis dan positif ya, yang terbaik. Bahwa kami juga yakin dengan integritas dari Pak Prabowo, dari Menhan, dari jajaran Kementerian Pertahanan, tentu pasti ada dasar-dasar dan alasan kenapa mengajukan hal tersebut. Walaupun ya kami juga sebagai sesama masyarakat ya, bagian dari rakyat Indonesia juga, dalam hal ini kami juga mendapat masukan dari orang-orang dan pakar-pakar ekonomi seperti Pak Fitra. Jadi kita melihat memang ya, wajar kita bertanya. Bukan kita curiga, tapi kita bertanya apakah urgent, apakah perlu kita tingkatkan sekarang, dan angkanya signifikan. Bahkan tadi disebutkan 2000 sampai 2024 itu hutang luar negeri untuk belanja pertahanan ini bahkan diberikan ruang sampai 389 triliun rupiah, yang sangat besar. Begitu. Saat ini saya rasa ada urgensi-urgensi yang lain. Kemarin Pak Presiden juga datang ke Jawa Tengah menyampaikan pentingnya subsidi pupuk, misalkan. Kita lihat bahwa itu hal yang sangat penting sekarang dibutuhkan. Dan beberapa minggu terakhir juga ada perdebatan soal bansos-bansos.
pentingnya dan urgensi dari bansos yang kita lihat juga sangat dibutuhkan masyarakat pada saat ini, pada hari ini. Jadi hal-hal tersebut yang membuat kita yang merasa ya penting kita bertanya. Jadi dalam kesempatan ini kita ya bertanya bahwa urgensinya apa gitu. Tentu kita berpikir positif bahwa tentu Kementerian Pertahanan punya kepentingan masyarakat yang dipertimbangkan. Tapi kami dari pihak luar ya berharap ada diskusi, ada transparansi dan ada penjelasan. Sehingga kita tahu bahwa memang ada alasan yang kuat yang bisa dibenarkan. Karena kalau tidak ada ruang diskusi yang cukup, ya sekarang banyak orang jadi bertanya-tanya urgensinya apa, begitu. Oke, jadi merupakan hal yang wajar. Jadi masyarakat juga pihak-pihak ini menginginkan jawaban ya yang tepat dari Kementerian Pertahanan. Dan saya kembali ke Pak Fitra. Tadi juga menyampaikan bahwa alasan-alasan itu banyak sekali Pak Fitra, dan juga mengetahui alasan Prabowo Subianto untuk menambahkan anggaran. Ada satu poin yang saya ingin tanyakan ke Pak Fitra sebagai ekonom. Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa waktu COVID-19 ini sempat terhambat ataupun terkendala untuk belanja alutsista, sehingga memang di tahun 2023 ini kembali dilaksanakan belanja tersebut. Tanggapan Pak Fitra seperti apa? Iya, boleh saja punya alasan seperti itu. Tapi kan kita juga kemudian menyoroti satu aspek yang terjadi di akhir tahun, ada 61,7 triliun yang sebenarnya itu merupakan pagu anggaran di tahun-tahun ke depan begitu ya. Artinya ini kan roadmap-nya sudah jelas. Kalau misalnya mau belanja, ya kenapa nggak belanja pakai pagu yang sebelumnya? Kan ada saldo anggaran dan seterusnya, itu bisa dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, bukan dengan memajukan pagu anggaran yang di tahun depan. Pun begitu, kita kalau melihat dari sisi anggarannya, ini kan mayoritas dibiayai oleh perbankan ya. Jadi saya melihat komponennya memang bukan dari luar negeri, tapi dalam domestik ada perbankan, obligasi dan seterusnya. Bear in mind, kita juga harus melihat potensi crowding out-nya ya terhadap perekonomian. Ketika itu kemudian perbankan membiayai secara masif, artinya ada aktivitas ekonomi di sektor real yang kemudian tidak mampu dibiayai karena apa? Karena tercrowd out, gitu kan. Padahal kita pengen tahun 2024 kita tumbuh di atas 5%. Nah ini kan sesuatu yang kontradiktif. Katanya Pak Prabowo mau kita maju gitu kan ekonominya. Nah kalau begitu kan ini agak oksimoron gitu ya. Nah dalam konteks seperti itu saya paham sekali bahwa kita memang harus bersiap-siap. Kita harus selalu siap sedia untuk perang. Tapi dalam konteks ini kita kan juga bicara prioritas. Dan kalau kita bicara prioritas, masa sih nggak bisa dimundurin ya sampai tahun berikutnya lagi, karena 2024 ini periode penuh gejolak dalam konteks dinamika geopolitik dan dalam konteks musim akan menghadapi gorila El Nino dan seterusnya. Itu intervensi dari sisi supply yang mana itu asalnya dari APBN gitu kan. Nah dalam konteks seperti ini harus pikir komprehensif, nggak cuma parsial. Oh jangan pertahanan gitu. Kita harus melihat di whole Indonesia ekonomi ya itu mau diapakan gitu kan. Jangan kemudian kita tersohor di satu komponen saja, tetapi di komponen-komponen lainnya mandek gitu kan. Dan dalam konteks inilah kemudian visi bernegara Pak Prabowo diuji. Oke, baik. Terima kasih Pak Fitra. Saya terakhir ke Mas Michael. Soal tadi Mas Michael saya menarik. Pasca pandemi COVID-19 memang kalau kita melihat ekonomi Indonesia sudah mulai pulih. Tapi belum sepenuhnya. Apakah juga memang tadi dikatakan Mas Michael ini urgensinya seperti apa? Mas Michael mengatakan bahwa masih sebenarnya bantuan sosial dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah seharusnya memang anggaran tersebut dialihkan ke masyarakat ataupun bantuan sosial? Ya, jadi ini kan saya senang sekali nih ya dapat banyak perspektif dari Mas Fitra sebagai seorang ekonom. Biasa kalau di ilmu ekonomi itu kan ada konsep opportunity cost. Artinya kita ini harus memilih. Setiap pilihannya ada plus minusnya. Dan kalau kita punya uang terbatas, kita habiskan untuk A, ya kita nggak bisa belanja buat B. Dan sebaliknya, kira-kira begitu. Jadi dalam kondisi Indonesia sekarang, dan sekarang ini kan Pak Ganjar dan Prof Mahfud sama-sama keliling Indonesia. Bertemu dengan nelayan, bertemu dengan petani yang butuh pupuk, nelayan yang butuh fasilitas juga untuk mereka bisa menangkap ikan lebih baik, menyimpan ikan storage-nya lebih baik juga. Ada banyak permasalahan kredit. Tadi juga ada konsep crowding out, bahwa kalau kita perbankannya banyak membantu untuk hutang-hutang tersebut, akhirnya yang harusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat ekonomi kita juga jadi berkurang gitu. Jadi dalam konteks ini ya kita melihat sekarang ini banyak harga-harga sembako yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat. Itu kenapa bansos masih sangat penting. Dan Pak Ganjar mendorong ke depan bahkan kita punya KTP Sakti. Supaya untuk program-program pemerintah nanti bisa terkonsolidasi dengan lebih baik lagi, lebih tepat sasaran lagi. Nah jadi bagi kami ini prioritas. Yang pada hari ini ya jujur saja lebih penting. Tentu kita harus bisa mengatur alokasi yang tepat. Tapi kalau melihat anggaran Kementerian Pertahanan yang naik signifikan, ada kenaikan ya dari tren yang kita lihat tersebut di akhir tahun, penghujung tahun,
ya kita berusaha berpikir positif, tapi rasa-rasanya ada prioritas lain juga yang tidak boleh dilupakan. Dan itu yang kita mau bahas, kita mau angkat. Karena bicara pertahanan itu bukan hanya pertahanan dari peralatan, tapi pertahanan masyarakatnya juga secara keseluruhan yang utuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Michael Sineper sudah hadir di studio kami, dan terima kasih untuk Pak Fitra Faisal sudah gabung bersama kami di Zoom. Kita berharap bahwa alokasi anggaran pemerintah ini tepat sasaran. Terima kasih Mas Michael dan terima kasih Pak Fitra. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan banjir usai hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta. Tak hanya merendam badan jalan, puluhan kios yang berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan air. Beginilah kondisi banjir di ruas Kemang Raya, Jakarta Selatan, Kamis sore. Banjir merendam badan jalan setinggi 50 cm setelah hujan deras mengguyur ibu kota. Tak hanya merendam badan jalan, puluhan kios berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan air. Menurut warga, lokasi ini langganan banjir setiap hujan deras mengguyur. Untuk yang dari arah Antasari ke arah Kemang Raya, kalau untuk kencing masih bisa. Ketinggian air 50 cm, ya, tapi mobil masih bisa melintas ya, Pak? Masih, motor masih bisa. Tapi lo pinggir gitu kok? Ya. Selain di Mampang, ruas jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga tergenang setinggi 30 hingga 40 cm. Pengendara motor yang nekat menerobos banjir menanggung akibat kendaraannya mogok. Warga dan pengendara yang hendak beraktivitas atau melintas di lokasi diimbau mencari jalan alternatif. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan kanopi di stasiun Yogyakarta roboh dan menimpa 5 unit mobil. Selain itu, pohon yang berada di pinggir juga tumbang menimpa andong wisata dan beserta kuda kusirnya. Plafone ambyar ambrol iki. Plafone amblek. Hujan lebat yang mengguyur kota Yogyakarta disertai angin kencang mengakibatkan kanopi yang berada di stasiun Yogyakarta rubuh dan menimpa sejumlah mobil. Kanopi yang terbuat dari pipa besi ini bengkok dan patah, menyebabkan 5 unit mobil yang ada di bawahnya tertimpa kanopi tersebut. Selain itu, pohon yang berada di pinggir jalan Ibu Ruswo Gondomanan juga tumbang menimpa andong wisata. Akibatnya 1 orang ekor kuda dan kusir tertimpa pohon. Warga dan petugas berupaya mengevakuasi kuda dan kusir untuk segera dibawa ke klinik terdekat. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.